Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dija, channel yang bahas tentang gadget, aplikasi game, barang unik, dan sekalian vlog. Oke sob, kali ini gue akan memberikan kelebihan dan kekurangan satu bulan pemakaian gue selama memakai Redmi 10. Apakah setelah update HP yang satu ini, apakah lebih baik daripada sebelumnya? Jawabannya belum tentu. Oke, tapi sebelum itu, intronya dulu. Kita mulai dari 5 poin penting dari HP ini, yaitu kelebihan dan kekurangannya seperti yang dibaca di judul ya sob ya. Yaitu HP ini sob ya, gua akan lebih ke kelebihannya dulu sob ya. Kelebihannya dari desain yang pertama sob ya. Desainnya ini bisa dibilang itu ya tidak monoton ya, berbeda dengan desain daripada Redmi yang kemarin sob ya. Redmi 10 sob ya. Dan gara-gara HP ini gua tuh banyak dipuji orang, katanya desainnya mirip iPhone katanya sob ya. Ya benar banget, desainnya tidak sama seperti yang kemarin-kemarin, ini lebih bagus daripada sebelumnya. Dan kelebihan yang kedua itu performanya. Tidak terlalu banyak yang harus dibahas ya sob ya, pastikan sudah tahu ya sob ya. Performanya itu dipacu dengan bisa dibilang cukup lancar sob ya. Karena dari performanya bisa dibilang dia memakai MediaTek Helio G88 sob ya, yaitu dengan chipset yang itu gua rasa itu sudah cukup untuk bermain game multitasking seperti istilahnya melihat Facebook, Instagram, dan juga dengan storage RAM yang bisa dibilang 6/128 dan juga 4/64, itu sudah layak dan juga sangat mumpuni untuk di harga yang seperti ini sob ya. Karena itu gue bilang ini cukup oke lah kalau kalian mau ya dari kedua kelebihan itu sob ya. Dan ketiga sob ya, ketiga itu kalau nggak salah sob ya, kalau nggak salah itu kameranya ini. Nah ini nih, kamera HP ini bisa dibilang di beberapa kondisi itu kameranya lumayan oke sob ya, atau lumayan bagus ya sob ya. Pada saat memotret atau segala kondisi itu lumayan oke. Dan juga ada 4 kamera ya sob ya. Yang kamera pertama resolusi 54 megapiksel atau f1.8 yang sudah PDAF, dan juga kamera kedua atau ultra wide untuk kalian yang buka wide itu 8 megapiksel 2f2.2 ya sob ya, sudah mendukung 128 derajat ya sob ya kameranya. Dan kamera ketiganya itu kamera mikro sob, yaitu 2 megapiksel, bukan f2.4 itu kalau tidak salah itu. Kalau kalian mau fitur dekat-dekat seperti ini itu, kalau yang mau lihat yang mini-mini itu sob ya, itu lebih oke sob ya. Dan juga ada depth sensor sob ya. Depth sensor ini sob, sorry sob ya, gue sambil baca gitu. Depth sensor ini sob, depth sensor ini bisa digunakan tuh kalau kalian tuh mau memblur sob ya. Mau blur itu sebuah kalau kalian main backgroundnya tuh diubah-ubah sob ya, diubah lebih buram gitu sob ya. Oke. Dan juga memiliki kamera depan atau kamera selfie-nya itu 8 megapiksel ya sob ya. Sudah saya sudah cukup ya, karena bukaannya tuh 2.0 tuh f fokusnya sob ya. 2.0 tuh lumayan terang, kalau di kondisi terang dan juga kondisi gelap sedikit pun tuh ada masih oke lah sob ya. Dan juga untuk kebutuhan foto dan video ini kan sudah oke nih sob ya. Nah, fitur yang itu yang ketiga sob ya, kamera sob ya. Yang keempat itu adalah fitur-fiturnya sob ya. Nah, fitur-fiturnya ini sob ya, bisa dibilang tuh fiturnya itu sudah pakai Android 11 dan juga sudah pakai sensor sidik jari sob ya. Sidik jarinya tuh ada di pojok, ini lumayan cepat juga. Dan ada infrared dan juga kompas dan fitur lainnya. Dan juga memakai layar IPS ya sob ya. Dia tuh pakai IPS Full HD 6 inch dengan kecepatan frame rate-nya sob ya. Frame rate-nya tuh kecepatannya 90 Hz ya sob ya. Cukup untuk menonton drama Korea sob ya, atau cukup untuk menonton film-film kesayangan kalian. Itu cukup detail dan juga jernih. Dan juga kalau kalian, bagaimana dengan baterainya bang? Baterainya tuh 5000 mAh guys ya. Dan juga bisa untuk nonton beberapa film tuh 8 episode kalau gue biasanya sob ya, dengan durasi tonton 5 sampai 4 atau 6 jam itu masih oke sob ya. Kalau
sudah habis baterainya. Gimana bang ngechargernya? Chargernya tuh 18 watt, sudah mendukung USB Type-C, sudah mendukung USB Type-C, jadi tidak perlu ke bolak-balik, itu tidak perlu takut bolak-balik itu kebalik atau ke bolak-balik lah intinya sob ya. Dan juga dia tuh sudah stereo speaker sob ya, speakernya tuh stereo sob ya. Dan kalau untuk nonton drama Korea tuh biar kelihatannya tuh jelas tuh, jadi kalau nonton drama Korea tuh kalian tuh udah akan apa ya, pasti akan kedengaran lah film-film atau suara-suara di drama Korea. Dan bagaimana dengan storage-nya bang? Triple-nya nih sudah triple slot ya sob ya, jadi mendukung kalau kamu download film atau download apa atau download film Korea sob ya, itu masih cukup karena sudah tidak perlu bergantian istilahnya itu, tidak perlu lah gantian pakai SIM 2 dan SIM 1 sob ya. Dan kelebihan kelima itu ada harganya sob. Nah, harganya ini bisa dibilang cukup bersahabat bagi kalian itu di harga 1,9 dan juga 2,5. Yang 2,5 itu kalau tidak salah yang 6/4 ini termasuk harga yang cukup menarik sob ya dibanding kompetitornya, karena sudah tahu yang desainnya itu sudah mulai dari desainnya yang bagus dan juga harganya juga ekonomis dan juga performanya juga oke sob ya. Nah, setelah itu sob, apalagi sih selain 5 kelebihan, tapi tidak ada teknologi yang sempurna sob ya. Karena di balik 5 kelebihan itu ada satu kekurangannya sob ya, atau 5 kekurangannya. Gue kasih 5 kekurangannya sob ya. Yaitu apa 5 kekurangannya itu sob ya? Nah, ini 1 bulan pemakaian pasti ada penyesalan selalu ada untuk HP Xiaomi ini. Apa itu saja yang akan gue bahas, yaitu baterainya sob. Baterainya itu bisa dibilang itu baterainya tidaklah cukup awet ya sob ya, karena kalau bermain game itu terkadang itu baterainya itu bisa dibilang itu agak sedikit boros ya sob ya. Kalau bermain game, kecuali untuk YouTube ataupun Facebook ataupun sosial media lainnya itu mungkin irit, tapi gue bahkan pernah kalau main game tuh 2 kali ngecharger dan ya bisa dibilang itu termasuk boros ya sob ya kalau untuk seperti itu sob. Namun mungkin itu hanya softwarenya aja atau apa yang punya gua nih sob ya, punya gua. Tapi kalau ngakalinya itu kan 90 Hz ya sob ya, itu bisa diturunkan resolusinya jadi 60 Hz meskipun tidak detail lagi gitu sob ya. Itu jauh lebih irit gitu sob ya. Dan yang kedua tuh kekurangannya, dia tuh kalau main game dia tuh cepat panas sob ya. Benar banget, cepat panas sob. Jadi kalau bermain game dia tuh cepat panas, entah kenapa itu pada saat bermain game Genshin Impact ataupun PUBG itu ada bacaannya peringatan baterai panas atau peringatan smartphone-nya tuh panas. Jadi di baterainya tuh baterai atau smartphone ataupun apa kamera tuh agak sedikit panas di daerah seperti sini sob ya. Dan mungkin itu yang kelemahan kedua sob. Dan kelemahan yang ketiga itu kalau nggak salah tuh ngecharge-nya standar banget sob, masih 18 watt dikala sekarang sudah 30 watt, 25 watt dan juga berapa watt itu bisa dibilang itu istilahnya masih kurang greget ya sob ya, karena ngecharger 35% ke 100% tuh butuh waktu 90 menit dan juga dari waktu kosong sampai penuh itu 1-2 jam sob. Itu standar banget di dalam juga sih. Dan yang kekurangan keempat tuh night mode atau kamera malamnya sob ya. Kamera malamnya ini bisa dibilang ini kurang jos ya, banyak ada sedikit noisy dan juga ada sedikit blur atau sedikit cat-cat begitu sob ya. Di kondisi sangat gelap atau meskipun pakai LED flash tuh ada sedikit noisy-nya sob ya kalau malam-malam gitu sob. Mungkin seperti cat air begitulah sob intinya sob ya. Dan juga mungkin hanya update software saja. Dan yang kekurangan kelima sob, yang fitur yang penting hilang sob. Apa itu sob? Itu video tuh sob, tidak ada stabilizernya sob. Jadi tidak sama seperti Redmi 9 atau Redmi 8 dulu, itu masih ada stabilizer bawaan atau stabilizer elektroniknya ya sob ya. Itu hilang sob, tidak ada stabilizernya. Dan juga kekurangan yang kelima yang terakhir ini adalah dia tuh tidak adanya fiturnya nih tidak adanya tuh giroskop ya sob ya. Giroskopnya tuh pakai software. Jadi kalau kalian main PUBG Mobile itu dia itu harus ya gak bisa pakai giroskop gitu sob ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya apa sob ya? Kesimpulannya dari semua teknologi pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Dan bagaimana kalian tuh memilih dari buyer smart tuh untuk dari smartphone itu, bagaimana kalian tuh memilih apakah ini jadi
termasuk smart deliver kalian, ataupun kalian pilih yang lain tuh terserah kalian sob ya. Tapi gua sih rasa sih cukup ya sob ya, kalau untuk di harga 2 jutaan beginian itu dibanding komputer yang lain itu gue masih tetap suka dengan HP ini karena desainnya yang bagus. Beda dengan HP 2 jutaan yang lain tuh desainnya itu kan sangat itu aja gitu sob ya, hanya begini begitu dan hanya polos-polosan begitu sob ya, gak ada yang istimewa sob ya. Tapi kalau ini desainnya tuh seperti mirip-mirip seperti yang kan dengar tuh mirip iPhone dan juga lainnya sob. Dan mungkin selain desain yang paling gue suka itu simpelnya tuh chipsetnya tuh masih lumayan ya sob ya, meskipun masih banyak harus update software ya sob ya, karena chipset baru itu harus banyak update software gitu sob ya. Mungkin segitu dulu dari gua, dan apalagi tunggu sebentar, kelebihan yang terakhir itu kameranya tuh masih tergolong oke sob ya, meskipun malam hari agak sedikit noisy. Oke, mungkin segitu dulu dari gua sob ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya terima kasih, dan itu adalah 5 kekurangan dan juga kelebihan dari pada smartphone Redmi 10 sob ya. Jadi mungkin segitu dulu dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Alfian di Jadwal undur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow, juga sampai ketemu di video. Bye bye. See you again, double again, triple again. Bye bye.